mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Aksara film maksudnya. Uang saya unlimited. Hai guys, kali ini gue akan memberikan kalian sebuah asupan jedak-jeduk karena lu lihat tuh di thumbnail jumlah bintang keburikannya 5 cuy. Jadi siapkan insto kalian ketika menonton film ini dan mari kita gaskan. Beberapa bulan sebelum seorang tokoh utama Wasted dengan segala jedak-jeduknya, terdapat sebuah ceramah yang sedang berlangsung di mana seorang ustadz bercosplay menjadi seorang papa dedeh karena kalau mama dedeh cuman tayang di TV One. Yang akan menarik seseorang. Buset, ini bocil bukannya main FF malah gibe nasehat. Daripada dengerin ustadz bertutur kata, seorang woman bernama Maya tanpa video 3GP-nya malah menggosip Ria bersama kaum emak-emak di sana yang katanya kalau ia memiliki usaha catering makanan yang menawarkan menu dari seluruh penjuru daerah bahkan penjuru planet ban. Kalau catering saya itu lezatnya setengah mati. Lezatnya setengah mati itu gimana cuy? Namun sayangnya perbacotan Maya dihentikan oleh seorang mbak-mbak karena dianggap mengganggu acara ceramah dari Pak Ustadz. Nah, saat akan pulang, cangkem Maya kembali bertutur kata mengerosting nasi kotak yang didapat di acara pengajiannya begitu burik seperti grafik film ini dan sangat berbeda dari nasi catering buatannya yang katanya sangat enak. Bahkan katanya Maya pernah dapat cateringan makan siang gratis cuman dihentikan karena budgetnya kagak nyampe akibat menunya bukan 4 sehat 5 sempurna melainkan 4 sehat 5 jari dikepalkan untuk baku hantam akibat rebutan rendang. Brosurnya nih. Di mereka ini tahun berapa? Coba marketingnya masih make brosur. Meskipun marketing yang ala kadarnya ini, ternyata salah satu mama berhasil kecantol lewat bacotan Maya yang datang malam-malam ke rumahnya untuk mesen cateringan. Dimana sebelum deal-dealan tentunya Maya menghidangkan teh dan juga cemilan, tapi ketika ingin dilahap oleh cangkem minion ini. Jadi, Bu. Nah ini nih contoh tetangga fucek, kagak ikhlas anjing nawarinya. Nah, setiap kali si minion ini ingin mengisi tenaganya, kebetulan hidangannya berupa biskuit sekuat macan, ya kalian tahu kan apa? Yap, benar, Bisugeng Rahayu. Bu. Udahlah bu, buset dah laperan banget jadi orang. Alhasil karena uangnya udah diserahkan untuk pesanan cateringannya, si minion ini pun terpaksa pulang tanpa menerima suapan cemilan yang masuk ke dalam cangkemnya. Makanya cuy, sebelum bertamu makan dulu di rumah banyakin. Keesokan harinya Maya pun mulai hunting bahan catering di pasar meskipun harga ayamnya lagi naik melambung tinggi seperti harapan orang tua kalian berharap melihat anaknya sukses. Anjas. Ya ibu, dolar kan sekarang naik. Buset, dolar naik, ayam naik cuy. Di pasar ternyata bukan cuman ayam yang naik, melainkan juga seluruh bumbu jadi maupun kagak jadi akibat saking langkanya perbumbuan di bumi ini karena udah dihabiskan oleh Bobon Sentosa untuk membuat konten kuali Indonesia. Bahkan harga tempe pun ikutan naik akibat kedelainya import. Nah, beginilah guys kalau kita bergantung pada bahan dari luar. Makanya elu jangan suka thrifting. Nggak, canda, takut dia mau masa gua. Nah, ketika mau pulang dari pasar, Maya pun berhasil melihat limbah thrifting, cuman ini dalam model sayur-sayurannya. Alhasil Maya pun langsung memunculkan ide di luar jangkauan Starlinknya dengan ingin menyulap sayur busuk menjadi lezat dan berbiji gandum. Dasar bodoh ya. Mending aku manfaatin buat catering aku. Ya, namanya juga catering murah, wajar sih keracunan. Om Deddy aja makan stik 6 juta keracunan, apalagi yang murah, waduh. Sepulangnya dari pasar, kini Maya mulai meracik makanan kematiannya menggunakan sayuran gratisan hasil giveaway yang terbuang. Namun tiba-tiba datanglah anaknya bernama Putri yang berniat membantu emaknya, malah kena makian. Menyuruh anaknya untuk full belajar supaya saat sudah besar tak seperti ibunya. Wah, yang sangat baik banget ya ibu kayak gini. Tidak menyarankan masuk lubang yang sama. Setelah catering itu jadi, kini Maya langsung mengantarkannya ke kliennya yang selalu kelaparan saat bertamu dan karena menunya baru, si Maya pun memberikan diskon 30% mengingat baru kali ini yang membuat cateringan dengan varian 4 tidak sehat apalagi 5 tentunya tidak bergizi yang dibalut dengan embel-embel seperti ini. Catering Bu Maya yang terlezat. Jangan sampai dah makan siang gratis ngetringnya di Bu Maya.
Nah, saat pulang, Maya pun menjemput anaknya sebelum diculik untuk dijual di Kamboja oleh orang yang tidak dikenal. Namun ketika di perjalanan, Putri yang tak sengaja menyuruh emaknya bersedekah. Seketika itu Cangkem langsung berbacot ria mengeluarkan statement yang begitu goblok karena Maya salah mengartikan konsep bersedekah. Kalau orang kasih sedekah pasti akan jatuh miskin. Ibu nggak mau jatuh miskin. Enggak. Beginilah guys, kalau kalian salah dengerin orang ceramah. Di jalan itu juga, si Maya bertemu dengan seorang minion yang membuat kita semua bagong. Wah, masakannya enak banget. Ternyata kalau sampah diolah dengan benar bisa jadi enak juga, anjing. Si minion ini ternyata yang mencicipi cateringan kemarin di acara tetangganya. Syukuran udah bisa beli aerok tanpa nendang pintu dan tanpa bersentuhan dengan gesper bapak. Sehingga membuat minion ini mempercayakan cateringan apapun ke Maya jika suatu saat ia ada acara sunatan anaknya memakai pedang Star Wars. Waduh, jangan ici bos, auto jadi sosis potong. Nah, malam harinya kini datang lagi seorang minion yang udah merasakan kelezatan makanan Maya yang ingin memesan 50 nasi kotak untuk pengajian anaknya yang udah bisa mengaji, bahkan mengalahkan ustadz di kampung sana. Namun dengan catatan si minion ini ingin seluruh menunya sama seperti pelanggannya yang sebelumnya. Tapi saya pengen kayak Bu Nani ya Bu, masakannya enak banget. Andai dia tahu itu makanan resep bumbu khas India, tidak higienis. Setelah memberikan DP-nya 50%, besoknya si Maya langsung gas OTW pasar. Buset dah, ke pasar jam berapa mbak? Udah tutup semua. Di sana Maya pun diam-diam mengambil sampah-sampah yang padahal disisakan untuk Pandawara agar mereka berlima ada kerjaan akibat petinggi setempat tidak begitu peduli dengan lingkungan. Waduh, tsunami fakta. Dan meskipun beberapa orang melihat kelakuan Maya, si mbak ini tetap percaya diri mengambil seluruh limbah untuk disulap dijadikan bahan percuanan. Nah ini nih guys, gengsi nggak bikin kalian kaya cuy. Lihat Maya, nggak gengsian ngambil sampah buat dijual lagi. Setelah mendapatkan sampah yang cukup, saat lagi mengolah di dapur, datanglah Putri yang menegur emaknya ketika melihat seluruh sayuran yang dipakai seperti wajah teman kalian ketika disuruh bayar utang. Busuk. Walaupun ujung-ujungnya bacotan anaknya kagak dipedulikan, mengingat zaman sekarang susahnya nyari uang, tentunya cara apapun akan dipakai agar bisa menjadi kaya. Jangankan sampah dipakai bahan cateringan, noh, di tempat yang entah berantah celana dalam direbus dipakai pesugihan anjing. Kurang gurih apalagi itu kuah-kuah makanan. Singkat cerita, pada suatu malam ketika sebuah pengajian selesai dilakukan, para mama pun memuji masakan Maya yang di luar biasa mantap jiwa. Bahkan ada satu mama yang melontarkan kata-kata seperti ini. Kalau masakan saya seperti masakan Bu Maya, suami saya pasti betah di rumah. Apa hubungannya masakan enak suami betah di rumah? Lah, jangan-jangan suaminya keluar bilang mau jajan, ternyata bukan jajan makanan tapi sudahlah. Dan kini mulai berdatanganlah para pemesan orderan cateringan untuk keluarga mereka karena para minion memesannya hanya untuk sarapan, bahkan ada juga yang memesan cuman buat pakai makan malam. Bu Maya, aku pesen untuk 1 minggu tapi 3 kali ya untuk makan malam. Pesen 1 minggu 3 kali untuk makan malam. Emang sehari malam berapa kali anjing? Karena cateringan yang makin membludak, kini Maya pun mulai unboxing seluruh pasar yang ada di kampung, mencari limbah-limbah sampah sebelum diambil oleh warga India untuk dipakai buat makanan ala street food perindapan. Kok ngaduk-ngaduk sampah kayak gitu? Tapi tiba-tiba salah satu tim Pandawara berhasil melihat Maya yang lagi mengambil sampah yang harusnya dibuang ke sungai oleh para warga yang SDM rendah, agar tim Pandawara ada kerjaan akibat petinggi setempat hanya bisa AFK kerja saat sudah viralnya doang. Waduh, bahaya nih adegannya, skip. Dimana dengan sampah itu, kini cateringan Maya bisa terselesaikan meskipun harus diganggu oleh salah satu subscriber Willy Salim. Assalamualaikum, sedekahnya Bu. Itu dia. Namun sayangnya si pencari giveaway ini malah diberikan perlakuan kasar yang jika terjadi di Wakanda, tentunya udah banyak podcaster yang langsung mengundang beliau untuk dijadikan bahan konten. Wisnu versus everybody cuy. Bau, ganggu aja kamu. Cuma minta sedekah aja Bu. Buset, baru kali ini gue lihat pengemis ngeyel banget.
Setelah GB dosa dengan memaki-maki seorang subscriber Willy Wonka, kini Maya pun datang ke sebuah acara santunan untuk anak tim 2 di mana seorang pengurus panti merekomendasikan Maya untuk berbagi sedekah dengan menyumbangkan makanan agar mendapatkan pahala yang begitu lumer. Tapi sayangnya rekomendasinya tak sesuai ekspektasi akibat Maya langsung menolak gratisan karena ia hidup di dunia ini hanya untuk mengejar harta. Hari-hari GB dosa cuy. Keesokan harinya Maya pun datang mengantarkan pesanan seorang minion. Terima kasih banyak ya Bu Maya udah nganterin ini semua. Untung pengajiannya belum dimulai. Yang ternyata untuk acara pengajian, tapi ketika malam harinya, saat seluruh peserta ngaji selesai mencaplok hidangan cateringan Maya, tiba-tiba perutnya mengalami kemulesan tingkat ekstrim, mau kagak bisa, tapi perut serasa ingin Aduh, gua tahu banget rasanya cuy. Dimana saat dicek ke rumah sakit, sang dokter pun memvonis kalau ini semua disebabkan oleh kuman salmonella yang menempel di lambung mereka. Kebetulan daging yang dimasak oleh Maya menggunakan daging bekas gigitan anjing. Kurang bakteri apa itu plus haram. Bahkan berita kesakitan para member warga kampung ini udah sampai ke telinga Putri melalui giban temannya yang berkata kalau rumah sakit sekarang sedang FOMO-FOMOnya menjadi tempat wisata bagi para warga yang perutnya mules setelah mencaplok makanan dari pengajian. Auto wasted berjamaah cuy. Di sisi lain, saat Maya pulang shopping, ia pun buru-buru kabur sebelum para warga tahu kalau dia dalang dibalik penyakit kebelet boker para warga di rumah sakit. Sehingga ia langsung merapikan seluruh pakaiannya, bodo amat pakaian anaknya, biarin aja yatim di rumah sendirian, begitulah dalam hatinya. Sedangkan di rumah sakit, Pak Dokter mulai memberikan contoh catering yang 4 tidak sehat, 5 tidak sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan, anjas. Alhasil kini para warga tahu kalau penyakitnya berasal dari sayuran bekas injakan kaki yang kemudian dihidangkan dalam sebuah nasi kotak. Ini kan cateringnya dari cateringnya Bu Maya dong. Karena udah mengetahui apa penyebab lambung mereka tawuran dengan asam fluorida, kini para minion level 1 ini merasa ingin dijadikan tumbal proyek untuk membuat Maya bertemu dengan Ariel. Sampai akhirnya mereka langsung berdemo ke rumah Maya, tapi sayangnya hanya mendapatkan keberadaan anaknya doang. Lagian masa kagak ngerasain anjing make sayur busuk. Di sisi lain ada seorang minion yang berhasil menangkap Maya. Ya elah, nangkep satu woman doang Remedy. Tak berselang lama, kini pasukan FBI Indonesia berhasil meringkus Maya dengan cepat, disusul dengan perbacotan para warga yang dari tadi terpending ingin disampaikan. Namun ketika seorang minion ingin membawa Maya ke kantor Hello Kids, mereka pun tak sengaja mendefeatkan pertahanan Putri sehingga Maya berhasil memiliki celah untuk kabur lagi dari sana. Bener-bener dah nangkep satu betina aja Remedy. Kala itu Maya pun bersembunyi di lokasi Raja terakhir Pandawara yang sampai saat ini belum dihadapi, yaitu Bantar Gebang. Tapi sayangnya mereka cuma bisa menemukan tasnya doang, apalagi beberapa minion ini emang sangat-sangat buta map, jangankan malam, siang aja rada-rada rabun. Alhasil mereka pun memilih balik pulang ketimbang nyariin Maya dengan membawa tas Maya yang udah full cuan ketimbang nyariin Maya. Mayan lah dapat modal top up diamond. Keesokan harinya Maya yang masih mengabdi dengan Raja terakhir bukannya pergi dari kampung malah nyaman staycation di sana. Kala itu Maya pun menahan lapar, apalagi di daerah sana kagak jual Oki Jelly Drink melainkan hanya menghidangkan aroma semerbak ke sampah-sampah masyarakat. Di malam harinya Maya masih sama bingung mau mengabdi dengan Bantar Gebang atau surrender menyerahkan diri. Bahkan saking ketar-ketirnya menerima salam tumbukan dari bapak-bapak pensiunan kelas berat, Maya kini mencoba tidur di tempat pembuangan sampah yang ia tak sadar kalau sedang ada mobil segede gaban membawa kejutan untuk menguruknya. Dan saat ingin pergi, datanglah para minion mencari jejak Maya. Lihat perempuan usianya 40 tahun lewat di sini, Mbak. Meskipun hasilnya nihil karena Maya udah terselimuti daki-daki sampah masyarakat. Keesokan harinya saat seorang pencari barang-barang langka berharap ada orang yang membuang iPhone, bukannya iPhone yang didapat melainkan woman satu butir. Tolong! Lah, kok minta tolong? Gua punya ide, Bang. Dimana dari kata-kata minta lontong ini mendatangkan para minion yang bukannya menerapkan ide dari gua, melainkan mereka malah memberikan surprise ke anak Maya. Ibu kamu, Put, dia ditemukan di tempat pembuangan sampah, Put. Astagfirullahaladzim, Pak. Tapi dia udah jadi mayat, Put.
Dan tanpa mengatakan ini cuman prank, si Putri langsung OTW TKP untuk menyaksikan secara live streaming. Namun setibanya di sana, ia langsung disambut oleh roastingan para minion yang merasa susahnya mengangkat jenazah Maya yang mayatnya seberat beban hidup seluruh masyarakat kampung. Tolong maafkan ibu saya biar dia bisa dimakamkan dengan layak. Untungnya dengan kata-kata maaf, para warga pun mau mengerahkan seluruh energi kanuragannya untuk mengangkat jenazah Maya. Meskipun beberapa cangkem masih full memberikan roastingan seperti contohnya kaum emak-emak kampung ini. Pantasnya sih nyawa itu dibayar pakai nyawa. Anjas, gimik mulutnya udah cocok banget jadi MC anjing. Ketika memandikan jenazah Maya, tentunya efek-efek bau klepon selalu mengiringi proses pemandian karena cuman kameramen kita doang yang membuat film memakai kamera Asia Hidayah. Ya maklumlah, adanya cuman ini doang. Alhasil karena efek yang berlebihan ini membuat jenazah Maya kagak jadi dimandikan supaya saat di neraka dikumpulkan dengan jenazah para anak pang yang persyaratan untuk joinnya kagak boleh ada yang mandi. Dan saat akan ditransfer ke kuburan datang lagi masalah karena kerandanya mengalami telat pengiriman. Pak Ustadz, kerandanya belum tiba juga di masjid karena dipakai warga kampung sebelah. Bisa-bisanya keranda satu berdua sama kampung sebelah. Dimana akibat mereka ada acara nobar Mahabharata bareng nanti malam dari episode 1 sampai tamat. Dengan sungguh kreatifnya kerandanya diganti menggunakan sebuah tandu UKS STM Bijar. Konon kata Bijar pernah diangkat memakai tandu ini. Dan untuk mempermudahnya lagi, tandu UKS itu ditambahkan gerobak kang pemulung agar para warga tak kehabisan energi untuk sampai di pemakaman. Kala itu datanglah mobil perusak suasana yang membuat jenazah Maya terpental tersasar di got sehingga membuat durasi pemakaman semakin lama. Dan tak berselang lama datanglah Pak Selamet membawa sebuah gerobak yang langsung dipinjam oleh Pak Ustadz akibat gerobak pembawa jenazahnya udah hancur lebur. Astagfirullahaladzim, kasihan banget jenazahnya. Ya, silakan Pak, pakai gerobak saya. Baik banget ya tetangga gua, pantesan aja namanya Selamet. Selamat dari siksaan neraka karena saking baiknya. Dengan gerobak pisang coklat milik Pak Selamat, akhirnya mereka bisa mengantarkan jenazah Maya sampai di pemakaman meskipun melewati rute tercepat yaitu tempat pembuangan sampah. Buset dah, pemakaman apaan di tempat sampah anjing? Dan meskipun terkena angin, pertahanan para warga begitu kuat sehingga jenazahnya kagak terbang. Terlebih lagi saat sudah tiba di liang lahatnya, bisa-bisanya liang lahatnya ditumpukan sampah. Mentang-mentang Maya sampah masyarakat, ya nggak gini juga bang. Allahu Akbar, Allah. Mantep sekali itu baunya. Tak berselang lama, tiba-tiba hujan pun muncul mengguyur mereka secara keroyokan. Bahkan selain hujan, sebuah editan realistis pun juga muncul sebagai penutupan film ini, berupa tanah yang langsung menguruk liang lahat Maya akibat kagak kebagian video 3GP-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Anjas, reporter sepak bola pun susah jelasin adegan saking berkilaunya ini film. Oke, pesan immortality-nya di sini, jangankan makan siang gratis. Gua beli stick 6 juta pun juga keracunan, ucap seorang babang-babang berotot yang ingin mengerosting anak-anak sekolahan. Malah di roasting balik. Gua tahu lu kaya bang, coba dah lu miskin.